warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Gimana nih Malam. kabarnya? Baik. Alhamdulillah Di sana baik. hujan nggak di kalian? Hujan. Oh ya udah sama berarti ya. Hari ini kita belajar penalaran umum. Aku sebelum itu ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang malam ini bisa bergabung buat ikut Zoom. Aku merasa kalian keren banget soalnya pas hujan-hujan gini kalian masih mau belajar ya. Keren, keren, keren. Semoga jurusan yang kalian ambil itu ya dapat ya. Amin, amin. Amin. Oke, kita mulai aja biar nggak lama-lama, biar nggak malam-malam juga buat kalian. Sebelum itu perkenalkan, nama aku Nabiha Aulia Zahra. Aku dari aku salah satu mahasiswa UNESA yang sekarang eh, di jurusan manajemen pendidikan. Di sini aku sebagai fasilitator kalian pada malam hari ini yang akan mem- yang akan menjadi host pada mata pelajaran penanganan umum. Malam ini kita akan belajar sama Kak Fahmi. Untuk Kak Fahmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kita berjumpa lagi. Kaget gak kenapa aku di sini? Kaget banget. Ya, jadi sebenarnya hari ini kalian belajarnya itu sama Kak Marwa ya teman-teman. Tapi karena Kak Marwanya berhalangan hadir dan udah terlanjur, kita jadwalkan kita pindah di malam ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua karena kalian udah mau gabung malam-malam. Oke. Di sini aku lihat ada yang masih pakai ruko ini. Kalian teraweh apa pura-pura teraweh ini? Perang Biar sarung, dikira, perang sarung. Belum selesai tapi pulang duluan. oh, apa ikut Zoom sambil apa tadarusan gitu? Iya, sambil wirid. Iya, Nyawa. salah satu jalan lewat jalur langit ya. Perbanyak ibadah di bulan puasa supaya tujuan kalian tercapai. Amin. Oke, Amin, amin, amin. perkenalan lagi gak ya? Ya udah, perkenalan deh. Halo semuanya, kenalin nama aku Fahmi. Kalian bisa panggil aku Mas Fahmi, Kak Fahmi. Nah, eh aku sama Kak Nabiha, darinya dari Universitas Negeri Surabaya. Aku kakak kelasnya dia. Jurusannya jurusan matematika. Nah, di sini aku mau gantiin Kak Mahira untuk ngajarin penalaran umum. Ya, ada matematikanya sedikit lah. Penalaran umum itu campuran lah, logika, tapi ada matematikanya sedikit. Jadi di UTBK itu hampir ke sebagian besar materinya itu mengandung matematika teman-teman. Jadi kalian nggak bisa terlepas dari matematika. Contoh PK, PM, apalagi PU. PU itu ada matematikanya. Nah, sekarang kita belajar PU. Aku kirim soal ya, karena ini dadakan. Jadi kita langsung bahas soal aja. Aku nggak nyiapin materi, teman-teman. Nah, semoga aku bisa ngerjain ini. Semoga. Oh ya, yang udah nyicil tryout silakan reaction. Yang belum reaction nangis. Yang belum samsek silakan reaction nangis.
Nah, itu siapa yang belum? Naila, Naila belum. Syahroni belum. Oke. Ada yang udah selesai 7 subtes semuanya udah? Ada nggak? Ada yang semuanya udah? Rizky udah semua, Rizky? Belum. Dikerjain ya, guys. Deadline-nya sampai Senin. Aku spill deh. Nanti itu ada peserta terbaik. Ada hadiahnya. Silakan aktif. Mantap. Oke, sip. Mana ya materinya? Bentar ya, cari materi dulu. Oke, dah aku kirim di grup. Dapat apa, Mas? Kepo. Nanti juga tahu sendiri. Oke ya, aku izin share Dapat screen, unit. teman-teman. Suaraku jelas, sinyalku jelas, aman? Aman kasih jempol. Aman, oke, sip. Nabiha, saya butuh persetujuan kamu untuk share screen. Bisa nggak, Bia? Bisa, Mas. Kok belum ke share screen? Oh, udah. Oke, sip. Hmm. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan lah ya seharusnya. Tan. Kelihatan. Kelihatan, Oke, Kak. sebentar. Aku set up dulu. Hmm. Oke. Karena aku jurusannya matematika, kita akan kerjain yang ada matematikanya dulu aja. Oke ya, yang soal-soal baca-baca ini nanti dulu. Kalian juga bisa buka, aku udah kirim di grup ya. Mana yang enak gitu. Pilih deh, pilih soal. Udah aku kirim di grup kan? Coba, mau soal nomor berapa? Oh, ini aja. Yang muda-muda dulu. Terserah, Kak. Silakan request Terserah. request soal di kolom komentar. Nah, ayo. Gampang. Gampang Tapi kan ya? CSD iso iki. Nah, bentar.
Yuk, aku kasih waktu 2 menit untuk ngerjain nomor 29. Silakan diutak-utak berapa nilainya. Cepet-cepetan. Yang udah silakan taruh di kolom komentar. Di komen. Di chat. Oke. Yuk, kerjain. 2 menit. Mana? Berapa? Udah ketemu? B. Ada lagi? Nomor 1 Faris. 35. 35 B. Nah, kalau udah ada 3 yang jawab B berarti kayaknya benar. Kita cek. Ini perhitungan biasa ya teman-teman. Jadi soal-soal kayak gini jangan sampai kelewat. Rugi kalau kelewat. Yuk, kita mulai. Gimana cara ngerjainnya? 35 Kak. Ini ngitung sendiri apa pakai kalkulator ini? Sendiri ya. 35. Oke, kita cek. Kalian masih ingat? Ya betul, 35. Masih ingat? Kalau ketemu, kalau ada namanya konsep di matematika, namanya itu sifat distributif. Nah, distributif itu gimana? Distributif itu kalau misal ada A dikalikan B ditambah atau dikurangi. Ini bebas ya, bisa milih ya. C, maka itu sama aja dengan A kali B ditambah atau dikurangi A kali C. Jadi kalau orang-orang punya itu kali pelangi gitu biasanya. Itu namanya sifat distributif. Bisa dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Contoh aja deh. Misal ada 2 dikali 3 tambah 4 gini ya. Itu pasti akan sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 teman. Nah, coba cek. Kalau gini kan kurungnya dulu yang dikerjakan ya. 2 kali 3 tambah 4 itu 7. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 6 tambah 8, 14. 2 kali 7, 14 juga. Jadi sama, terbukti. Ini namanya bentuk atau sifat distributif. Nah, sekarang coba lihat. Ada juga sifat eksponen deh. Aku ingetin kalian. Kalau ketemu, beda warna deh. Ini sambil kita belajar materi ya. Kalau ketemu sifat A pangkat N ditambah B pangkat N. Oh enggak gini. Sorry. Gimana ya? Kalau ada A pangkat N dikali A pangkat M, maka pangkatnya diapain? Ya, pangkatnya diapain? Ditambah. 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 Jadi A pangkat N tambah M. Tapi kalau dibagi, Kurangi. dikurangi, Kurangi. dasar-dasar aja. Seharusnya kalian udah tahu. Masuk ke soal. Nah, hmm,
Berarti kalau kita ikut pola yang ini, ya, 6 pangkat 8 ini kita bisa pecah. Jadi apa? Jadi, kasih garis deh, biar agak nyatu. Nah, 6 pangkat 8 ini kita bisa pecah jadi 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 6. Ya kan? Lihat, ini sama-sama A, A-nya berarti 6, sama-sama 6, terus pangkatnya, kalau perkalian ini berarti ditambah. 2 tambah 6, 8. Ya kan? Dikurangi 6 pangkat 6, ditambah 140. Dibagi 6 pangkat 6, ditambah 4. Nah, bilangan kalau kita kalikan 1, itu nggak akan mempengaruhi apapun. Bener apa bener? Benar, benar. Jadi kalau kita kali 1 di sini, itu nggak akan pengaruh apapun. Sama aja. Nah, sekarang, ini kita masuk pakai sifat distributifnya. Ya, di sini punya 6 pangkat 6, di sini punya 6 pangkat 6. Di sini punya A, di sini juga punya A. Kalau sama-sama punya A, A-nya bisa dikeluarin, tinggal B ditambah atau dikurangi C. Itu sifat distributif ya. Berarti kalau di sini punya 6, di sini juga punya 6, 6 pangkat 6 maksudnya. 6 pangkat 6-nya itu bisa kita keluarin. 6 pangkat 6. Nah, karena 6 pangkat 6-nya dikeluarin, di sini tinggal 6 pangkat 2. Ikut ini ya, kalau ini min, ya min. Nah, 6 pangkat 6-nya dikeluarin, di sini tinggal 1. Nah, ini ditambah 140. Oke, dapat apa kita? Nggak tahu. Aku juga jalan aja ini. Oke, pikiranku nanti ada yang bisa dicoret gitu. Gimana lagi ya? Nah, terus, diapain lagi supaya ketemu jawaban kalian 35? Ayo, ada ide? Diapain? Gimana kalau supaya ketemu 35? Pelan-pelan aja. Eh, kenapa nggak 6 pangkat 6-nya dicoret, Kak? Bisa nggak, Kak? Nah, kenapa 6 pangkat 6-nya dicoret? Nggak bisa. Kita harus paham aturan nyoret. Aturan nyoret itu hanya bisa jika pemisahnya perkalian. Jadi, kalau pemisahnya bukan perkalian, nggak bisa dicoret. Ini kan dipisah dengan pembagian. Kayak gitu ya. Udah, gini aja, langsung hitung ya. 6 pangkat 6-nya tetap. 6 pangkat 2 berapa? 36. 36. 36. 36 kurangi 1, 35. 35. Sekarang ditambah 140. Oke. Oh, aku melihat polanya, teman-teman. Aku melihat ada yang unik di sini. Nah, kita turunin ke bawah. Tulis lagi. 6 pangkat 6 ditambah 4. Coba kita pecah 140-nya. 140-nya kita pecah. Yang mengandung 35, bisa nggak? Atau mengandung 7 deh. 6 pangkat 6 dikali 3, 35 itu
35 itu 7 kali berapa? 7 kali 5 ditambah 140 itu 7 kali 20. 20 itu 5 kali 4. Oh, oke. Kita bisa pecah jadi gini. Sorry. Ini 35. 140 itu 35 kali 4. Nah, udah kelihatan pola cara penyelesaiannya gimana? Udah. Dia punya 35, dia juga punya 35. Artinya 35-nya bisa dikeluarkan. 35 kita keluarkan, berarti ini tinggal 6 pangkat 6, ikut ini ya, ditambah 4. Bawahnya tetap 6 pangkat 6 ditambah 4. Nah, ini baru bisa, ini itu baru bisa di patah-patah nggak teman-teman? Aman nggak? Patah-patah. Patah-patah, Kak. Patah-patah. Iya, ngelak. Kalau sekarang udah? Udah. Sekarang udah? Aman? Udah, Kak. Oke. Nah, sekarang kita baru bisa nyoret. Kenapa? Ini dipisahin titik apa titik apa? Dipisahin perkalian. Ini juga dipisahin perkalian. Kan satu kali ini kan sama-sama dipisahin perkalian. Baru bisa kita coret. Ini kan sama, ya kan? Dalam kurung ini kan sama. Kita bisa coret, kita bisa coret. Nah, jadi tinggal 35 bagi 1. 30. Nah, jadi jawabannya B. Gitu ya teman-teman. Nah, sampai sini dulu. Yang nggak paham yang mana? Cara ngerjainnya. Saya lebih ke prinsipnya aja sih, Kak. Kayak kenapa kok tiba-tiba bisa digituin dan lain-lain gitu sih. Bagaimana? Kalau saya itu lebih ke prinsip pengerjaannya gitu yang buat saya bingung duluan. Kan Prinsip soalnya pengerjaan. iya, soalnya kan ini kan agak tricky banget kan. Kayak tiba-tiba 140 bisa dipecah dan lain-lain gitu. Iya. Gitu sih Tuh, Kak kalau saya Kak. oke. Bingung. Salah satu trik ngerjain soal matematika itu kalian harus tahu tujuannya. Dan kalian harus bisa ngenalin pola. Kalian seakan-akan itu jadi yang buat soal itu. Maunya pembuat soal itu kira-kira apa. Dan prinsip matematika itu kalian jangan sampai ngitung banyak-banyak. Contoh, dia ini akan selesai kalau kita berani ngitung 6 pangkat 8 berapa. Terus dikurangi 6 pangkat 6 berapa. Kalau kita hitung manual itu pasti lama. Jadi kita harus manfaatin alat-alatnya matematika. Jadi matematika itu kayak bengkel. Ada kunci-kuncinya. Nah, alat-alat seperti distributif ini, aturan eksponen ini, itu salah satu alat-alatnya. Tinggal kita milih alat yang tepat itu gimana. Tujuan aku dari awal, aku mau nyoret-nyoret supaya gampang. Jadi aku harus mikir ke depan apa yang bisa aku coret. Dari sini, dari soal ini, aku melihat di bawah itu ada 6 pangkat 6. Nah ya kan, di bawah ini ada 6 pangkat 6. Pasti dari atas ini aku bisa ngeluarin 6 pangkat 6-nya. Nah, ini kan, aku bisa ngeluarin 6 pangkat 6-nya. Ternyata sampai sini tuh aku masih belum bisa nyoret. Karena masih terhalang 4 ini. Nah, pasti atas ini, supaya bisa dicoret, aku harus bikin yang atas mengandung yang bawah. Dengan cara apa? Ya, aku kerjain ini yang gampang dulu kan. 6 pangkat 2 kan masih masuk akal untuk dihitung. Jadi hitung aja. 6 pangkat 2 itu 36. 36 kurangi 1, 35. Nah, terus di sini tuh ada 35. Kenalin polanya.
Di sini tuh ada 35. Dia kelipatan 7. 140 itu juga kelipatan 7. Kira-kira bisa nggak dia juga jadi 35? Supaya apa jadi 35? Supaya nanti dia bisa dikeluarin juga. Oh, ternyata 140 itu juga bisa jadi 35. Nah, udah sama-sama 35, baru bisa dikeluarin. Ternyata yang atas juga bisa dibuat mengandung yang bawah. Baru kita bisa coret. Eh, Pemahaman seperti ini tuh bisa kalian akan dapat otomatis kalau kalian banyak ngerjain soal. Kalian tahu polanya soal ini mau diapain kalau bank soal di kepala kalian banyak. Jadi aku dulu itu kalau bisa 1 hari 2 soal aja. Nah, ini kan kalian masih 3 bulan, 1 bulan setengah ya, 1 bulan setengah. Nah, kisaran berarti kalau dibuat 50 hari lah, masih 50 hari. Buat 1 hari 2 soal, apapun itu kerjain. Berarti nanti kalian akan dapat 100 soal di akhir. Pelan-pelan aja. Perbanyak bang soal. Oke, lanjut ya. Bisa dipahami yang ini? Alur ngerjainnya? Bisa, Kak. Oke ya. Ada Bisa. request mau soal nomor berapa, teman-teman? Sebentar, Kak. Apa saya boleh mencatatnya semua? Nanti aku kirim. Siap, siap, siap. Oke, silakan pilih mau soal nomor berapa. Mana ya tadi? Komen, komen, komen. Berapa, berapa? 23. Mana 23? Bahasa apa 23? Oke, 23 ya. Dua tiga. Oke. Silakan di list di komen. Mau berapa? Habis 23 berapa? Silakan. Aku akan berusaha menjawab. Oke. Kayak. Oke. Yuk, kita kerjain. Pak Dharma memiliki usaha tanaman hias pada catur bulan kedua. Apa catur bulan itu ya? Ya gitulah ya. Ia mendapatkan data usahanya sebagai berikut. Ini, oke, harga per jenis bunga, jumlah terjual dalam satuan pot. Oke. Keuntungan yang diperoleh Pak Dharma bila bunga yang terjual jumlahnya lebih dari 3 pot pada bulan apa? Pak Dharma mendapat keuntungan di bawah. Oke, eksekusi dulu teman-teman, kerjain dulu. 3 menit, dimulai dari sekarang. Kalau udah, silakan jawabannya di komen. Yuk, 3 menit. Aku juga mikir ya. Bentar. Oh,
Oh, ya, oke. Udah? Tahu jawabannya apa? Yuk, 1 menit lagi. D. Ayo, jadi. So, terus D. D. Satu lagi. Kalau juga D berarti mungkin ya. Apakah D lagi? Atau ada yang beda? D. Oke. Oke, oke, oke. Kita cek, kita cek, kita cek. Kita cek. Oke. BK D. D. Survei akan membuktikan. Apakah surveinya benar, D? Nah, kuncinya itu di sini, teman-teman. 30 pot. Keuntungan akan diperoleh Pak Darman bila menjual jumlahnya lebih dari 30 pot. Artinya, kalau dia pas 30 pot, dia nggak dapat keuntungan. Itu impas. Kalau orang orang kewirausahaan nyebutnya BEP, titik impasnya. Nah, berarti kita hanya fokus aja ke yang lebih aja. Gitu. Berarti Mei, yang Mei dulu. Yang lebih-lebih mana? Yang Mei dulu. Mei ya. 40. Berarti lebihnya berapa? 10. 10 harganya 20.000. Berarti 10 kali 20.000, 20K, sama dengan 200K. Pada Pak Danang punya keuntungan di bawah 110. Lihat, ini 2000K di Mei. Berarti yang Mei itu pasti nggak mungkin. Nah, udah mengerucut kan? Juni, Juli, Juli, dan Agustus. Nah, kalau dalam kasus ini, yang paling baik meriksa yang mana dulu? Juni, Juli, apa Agustus? Yang sekali ngerjain udah langsung tahu jawabannya. Apa? Juli. Kenapa Juli? Ayo, kenapa Juli? Eh, mungkin karena tidak ada yang lebih dari 40 Pak. Kan Ya, maksimal 35 itu. ini kan tinggal 2 pilihan. Mei kan udah nggak mungkin karena udah di atasnya. Nah, kalau punya soal kayak gini, kalian yang cek Juni, tinggal Juni, Juli, sama Agustus kan ini. Yang kalian cek paling gampang itu jangan Juli. Kenapa? Karena kalau Juli itu benar, kalian harus ngecek Juni sama Agustus. Kerja lagi. Kalian cek salah satu aja. Entah itu Juni atau Agustus. Kalau salah satu benar, kalau satu itu benar, berarti itu jawabannya. Kalau salah, berarti yang satunya jawabannya. Bisa dipahami ya? Bisa Kak. Nah, berarti kita cek aja. Bebas. Kita cek Juni aja deh, Juni. Kita cek ya.
40 berarti ini 10. 10 kali 10 ya, 10K. Ditambah, yang mana yang lebih? 35. Berarti lebihnya 5 kali, mana tadi? 5 kali 15. Totalnya adalah 100K ditambah 15 kali 5. Berapa 15 kali 5? 75. 75. 5K ya. Totalnya 175K. Dia di atasnya ini. Berarti Juni itu salah. Yang benar adalah D. Itu ya teman-teman ya. Triknya, kalian harus pandai-pandai apa ya? Strateginya harus pandai-pandai milih mana yang harus kalian kerjakan, mana yang nggak perlu kalian kerjain, kalian lewati. Gitu, bisa dipahami semuanya? Aman? Kalau aman, reaction jempol. Aman. Kak, boleh bertanya, Kak? Oke, silakan. Eh, yang Juni itu 10 kali 10K itu dari mana, Kak? Nah, ingat, 30 pot ini itu adalah batas impas. Dia untung ketika dia udah jual lebih dari 30. Berarti yang 30 ini kita anggap aja dia udah impas, bukan keuntungan ya. Di sini ditanya adalah mendapatkan keuntungannya. Ya, dihitung aja yang lebihnya. Yang ini 40. Lebihnya berapa? Dari 30, 10 kan? Berarti dia 10 Iya. kali 10.000. Makanya 10 kali 10K. K ini ribu, Rek. Bahasa gaulnya. 10.000, 100.000 kan? Mana lagi yang lebih? 35. 35 itu lebihnya 5. Berarti 5 kali 15.000 harga setiap potnya ya. 5 kali 15.000, 75.000. Jadi totalnya 175.000. Gitu. Bisa dipahami asal-usulnya? Bisa, Kak? Oke, sip. Request berikutnya. Soal nomor berapa requestnya tadi? 30. 30. Oke, kita cek 30. Mana ya 30? Iya, apa ini? Statistika. Yes, semoga bisa. Oke. Jadi untuk menghemat waktu, kalian bisa lewatin yang nggak perlu dihitung. Harus pandai-pandai. Oke, yuk kita baca. 5 orang karyawan A, B, C, D, E masing-masing mendapatkan tugas yang sama dari pimpinannya. Diagram garis berikut menunjukkan persentase pekerjaan yang telah diselesaikan dan waktu yang dibutuhkan dalam hari untuk mencapai progres pekerjaan tersebut. Sebagai contoh A menyelesaikan zoom. A menyelesaikan 30% pekerjaan dalam 15 hari. Oh ini ya. Yang bawah ini salahnya soal ini hitam semua. Seharusnya ini warnanya beda. Tapi karena ini fotokopian ya, jadi dimaklumi ya teman-teman. Yang atas itu yang persentase pekerjaan, yang bawah itu waktu yang dibutuhkan. Oke. A itu persentase pekerjaan selesai 30%, 15 hari. B-nya itu 75%, 48 hari. Oke. Bila kelimanya memulai pekerjaan tugas dari hari yang sama, maka yang paling duluan selesai
mengerjakan tugas tersebut adalah bila kelimanya memulai pekerjaan di hari yang sama, maka pekerjaan yang paling dulu selesai adalah bentar. Oke, silakan dipikir dulu. Aku juga mikir. 3 menit ya. Dimulai dari sekarang. Ya, kelimanya memulai pekerjaan. Terus, dari yang sama. 22. Oh, 22 itu request soal ya? Oke, oke. Habis ini 22. Aduh. Oke, ketemu jawabannya berapa? Aku udah nemu caranya. Kayaknya ya. D gak sih? Ya nggak tahu. Apakah D? Berarti yang paling duluan itu D. Apakah benar? A, ada yang A. Apakah A? Nggak tahu, Re. Aku nggak tahu. Aku nggak, di ini soalnya nggak ada jawabannya. Kita ngerjainnya bareng-bareng. Ada beragam ini. Ada C, ada A, ada D. Tapi yang banyak A. Ya, biasanya yang banyak itu benar. Tapi kemarin coblosan tuh yang banyak nggak bener nih. Nggak jadi, nggak jadi. Lanjut, lanjut. Hiraukan saya. A ya, surveinya yang paling banyak A. D, ada D. Oke. Oke, oke. Udah cukup. Kita kerjain. Hmm. Oke, ini kita akan coba pakai konsep perbandingan. Perbandingan itu ada dua, perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai, kalau satunya naik, berarti yang satunya lagi juga naik. Contohnya, belajar. Kalau waktu belajarnya diperbanyak, nilainya juga makin tinggi, itu ya. Kalau jam belajar diperkecil, nilainya nurun. Nah, itu senilai. Kalau satu naik juga. Tapi kalau berbalik nilai, contohnya pekerja. Kalau pekerjanya banyak, otomatis waktunya sedikit untuk ngerjain sebuah bangunan karena lebih banyak orang. Tapi kalau pekerjaannya sedikit, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lebih lama. Nah, itu yang paling umum digunakan. Tapi walaupun ini pekerja, belum tentu ini itu pakai perbandingan berbalik nilai. Kita harus paham logikanya dulu. Contohnya ini. Yang A ya. Dia menyelesaikan tugas itu 30%. Waktunya 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 15 berapa? Berapa hari? Tadi 15 hari. Berarti dia selesai, ini ke persentase. Berarti selesainya berapa persen? Ayo. 100%. Berapa? 100. Nah, dia 100%.
selesainya. Berarti yang ditanya itu waktu berapa lama kalau 100%. Misalin aja X. Nah, kira-kira ini berbalik nilai atau senilai? Senilai. Ayo, senilai apa berbanding nilai? Aku cek komen. Apa? Senilai apa berbalik nilai? Ini senilai ya, teman-teman. Walaupun ada pekerja-pekerjanya, tidak selamanya itu berbalik nilai. Ini senilai. Kenapa? Karena ini perbandingan bukan antara banyaknya pekerja dengan waktu, tapi tugas yang diselesaikan dengan waktu beda. Kalau 30% 15 hari, berarti kalau 100% pasti lebih banyak. Itu pasti senilai. Oke? Nah, kalau senilai kita bikin aja langsung 30 dibanding 15 sama dengan 100. Jadi X kali silang, kalau kata kalian, berarti 30X sama dengan 100 kali 15. X-nya sama dengan 100 kali 15 dibagi 30. Nolnya coret, 15 bagi 3 itu 5. 5 kali 1 kali 10, 50. Berarti X-nya 50. Oke. Kita tandai ya. 50. Oke. Yang B berapa yang B? Yang B berapa yang B? 64, Kak. Berapa? 64 hari. 64. Yakin bener? Jadi hitung. Kita hitung cepat ya. Oke. 75, 48, 100, X. Berarti X sama dengan 48 kali 100 bagi 75. Males aku. 64. Yakin? 64. Biasa percaya deh. 64. Yang C, yang C, yang C. C berapa C? 100, kalau lihat polanya itu 100 kali 26 bagi 50. 48 ya? 52 ya? 52. Ya, Oke, 52. 52. Yang ini. Yang ini itu 100 kali 42 bagi 60. 70 ya? 70. Oke, yang E. 72, Kak. 18 kali 72. Bukannya 18 kali 4. 36. Oh iya benar 72. Sorry, maaf. Oke, sip. Coba ya. Nah, bila kelimanya mulai bertugas berapa karyawan yang paling duluan selesai? Mana yang paling duluan selesai? A, B, C, D, E. A ya. Yang A A. hanya butuh waktu 50 hari. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya A. Oke. Bisa dipahami cara ngerjain soal nomor 30? Bisa. Bisa. Nggak ada yang ganjel. Nggak ada. Oke. Sip. Soal selanjutnya nomor berapa requestnya? 22. 22.
Di sini yang paling jauh dari mana? Ada yang dari luar Jawa? Ada Siapa? Siapa? Siapa dari luar Jawa? Lamongan, Lamongan. Ya, Lamongan luar Jawa sih ya. Lampung, Lampung. Lampung. Wow. Lampung itu di mana ya? Sumatera ya? Iya, Sumatera. Oke. Bandar Lampung. 22. Mana 22? Aduh, panjang sekali ini soal. Waktu setengah jam lagi. Nyantai, nyantai. Oke. Jumlah 500 orang telah dikelompokkan berdasarkan berat badan. Oke. Kelompok dengan berat badan berapakah yang menyumbang berat paling besar terhadap berat badan 500 orang secara keseluruhan? Nah, ayo. Gimana ini cara ngerjainnya? Kelompok dengan berat badan berapakah yang menyumbang berat paling besar terhadap berat badan 500 orang secara keseluruhan? Tinggal dikali aja gak sih? Ya gak? Setuju gak? Tinggal dikali Iya aja kak gak? ya. Nanti yang paling besar itu berarti yang paling banyak ya? Itu kan? Nggak ada kunci jawabannya lagi. Jadi ini berapa kalau dikali? 5.000. 5.000. 6.000. Oke, 1000. 6.000. 7 kali 8, 60. Ya, ya. 60. Ya, toh. Berapa? 66. 56. Hmm? 56. 50? 56. 56. 56.000. 5600. 5.006. 5.000. Terus. Aduh. 64.000. 4 ya. 6.400. Nih. 9 kali 7. 6.300. 63. 63. 4.000. 4000. Berapa ini? 3.030. 33. 3300. 1.300. Oke. 300. Berapakah dengan berat badan yang menyumbang berat paling besar terhadap berat badan 500 orang secara keseluruhan? Aku kok mikirnya tidak sesimpel itu ya, seharusnya. Bentar ya, kita telah kalimatnya dulu ya. Jangan gegabah, teman-teman. Kelompok dengan berat badan berapakah yang menyumbang berat paling besar terhadap 50? Hmm, ditambah lalu dibagi nggak, Kak? Apanya yang ditambah? Maksudnya ditambah gimana? Terhadap 500 orang secara keseluruhan.
terhadap 500 orang. Aku butuh pendapat kalian, teman-teman. Kayaknya kalau langsung diambil yang terbesar itu nggak mungkin. Kuncinya di sini, kuncinya itu di sini. Terhadap berat. Nah, belum. Punya ide nggak? Diapain? Itu sepertinya jumlah orang, lalu tulisanmu toh siapa tadi? Aditya Hermawan. Ini sepertinya jumlah orang, lalu ditambah dengan berat badan, lalu dibagi jumlah orang. Coba on mic deh, on mic. Jelasin ke aku gimana idemu. Bisa nggak? Contoh. Ya, izin Kak. Ini Oke. mungkin ya, kalau dari saya, tiap hasil dari setiap jumlah orang ini kan 100 ya. Mungkin lalu ditambah dengan kategori berat badan kan 50. Kategori berat badan 50. Ya, setiap kayak perbandingan gitu loh Kak. Satu, kan yang nomor satu kan 100. Sama Ya. ditambah 50 dari jumlah Mm-mm. berat badan. Kategori. Nah, lalu mungkin dijumlahkan dahulu lalu dibagi dengan Maksudnya 100 ditambah 50 gitu. ya, Nggak lalu bisa. dibagi lagi. Oh, gak Nggak bisa bisa. berarti. Itu kita beda beda apa ya? Beda jenis. Kita nggak bisa menjumlahkan itu. Kelompok dengan berat badan. Bentar, kelompok itu yang disebut kelompok itu yang mana ya? Jangan-jangan kita miss soal. Kelompok lab. Oh, yang kelompok itu berat badannya. Yang kelompok itu berat badannya. Kelompok dengan berat badan berapakah yang menjual berat paling besar? Ya udah, bener berarti. Udah fix. Tidak diganggu gugat. Kita ambil yang paling banyak. Karena itu yang dibandingin. Wah, nggak bisa nulis sih. Kenapa ini? Oke. Dengan berat badan, manakah yang menyumbang berat paling besar? Setelah kita kalikan dengan orangnya, yang paling banyak yang mana? Ini ya. 64. Nah, kelompok 80. Sementara itu dulu. Itu yang paling masuk logika. Oke, lanjut. Maka cuma ngalikan dan nyari yang terbesar. Terus jawabannya kelompok 80. Oke, ya. Next. Nomor berapa? Buka chatnya. Nomor. Maksudnya hasilnya koma gimana? Maksudnya hasilnya koma. Nah, jadi deh Kak. Gini, gini. Ini itu yang berat badan tuh kelompok. Di sini ditanya kelompok mana yang menyumbang berat paling besar secara keseluruhan. Nah, ternyata yang nyumbang itu paling besar adalah yang beratnya 80 ini. Dan besarnya itu ada 80 orang. Jadi walaupun yang 50
walaupun yang 50 orang ini lebih banyak, ada 100 orang, tapi berat yang dia sumbang itu cuma 5.000 aja. Nah, tapi yang beratnya 80 ini, walaupun cuma 80, dia nyumbang paling tertinggi, yaitu 66.400. Jadi, gitu. Ini soalnya sebenarnya simpel. Jadi, jangan terlalu dibuat mikir. Aku yang terlalu overthinking tadi. Maaf ya, teman-teman. Hmm. Oke, selanjutnya. Berapa? Habis 22 berapa tadi ya? 22 udah. 15 ya? 15. Habis habis 15 24. Oke. Semoga cukup waktunya. 15. Weh, 15 ini kita harus baca dari atas. Gak apa lah. Manakah pernyataan yang memperlemah teks tersebut? Kita baca deh teksnya. Sundong atau matahari kembar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan efek optik tersedia ketika matahari terbenam atau terbit dan cahaya difraksi oleh kristal. Sundong terjadi karena kristal es berbentuk heksagonal yang ada di awan sirus yang terletak tinggi, dingin, atau karena kristal es yang melayang di udara pada ketinggian rendah selama kondisi cuaca sangat dingin. Kristal es ini umumnya berbentuk prisma yang memecah cahaya matahari menjadi spektrum warna berbeda-beda, mirip dengan apa yang terjadi dalam pelangi ini. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Status Meteorologi Minangkabau menyebut bahwa fenomena Sundong biasa terjadi karena faktor peralihan musim hujan ke kemarau. Yuda menjelaskan bahwa Sundong muncul ketika adanya pembiasan atmosfer di partikel ya segitulah. Intinya kayak ini, kata kuncinya. Bentar. Oh, bisa nggak itu cara-cara di sini? Oh, bisa. Ini adalah salah satu kata kunci. Mana ya? Sundong, kok nggak bisa? Masa harus screenshot ya? Apa ini ya? Dulu. Screenshot aja deh. 15. Mana pilihannya 15? Ini. Kalau kalian jawabannya apa? Nomor 15? Apa jawaban kalian nomor 15? Udah dibaca? Ketemu jawabannya apa? Nah, ini ya. Udah mana pilihan Putri? Oke. Salah satu yang jadi highlight adalah ini. Sundong biasa terjadi karena faktor peralihan musim hujan ke kemarau. Yuda menjelaskan bahwa Sundong muncul ketika adanya pembiasan atmosfer di partikel. Yes, ini kayaknya kuncinya. Oke, kita cari yang perlemah. Fenomena Sundong umumnya dijumpai di daerah beriklim dingin, misalnya negara di lingkar kutub, baik Arktik maupun Antartika. Memperlemah nggak?
terletak di tinggi dan dingin. Di sini ada cuaca sangat dingin ya. Ada kayaknya. Berarti bisa masuk ya, karena Iya. dia hanya terbentuk ketika anunya dingin. Ya, kita anu dulu. Partikel membias yang terjadi menyebabkan fenomena Sundong berada di suhu yang lebih dingin. Partikel pembias yang terjadi menjadi penyebab fenomena Sundong berada di suhu yang lebih dingin. Aku kok sangat lemah sekali kalau suruh baca-baca gini ya. Loh. Sundong fenomena alam yang unik selalu menjadi saat matahari terbit atau tenggelam dan cahaya matahari akan terlihat lebih dari satu karena tidak difraksi oleh kristal-kristal es. Sundong mirip dengan fenomena pelangi pasti ya, tadi disebutkan. Dia bukan memperlemah tapi mendukung. Adalah kunci penciptaan Sundong, artinya kita hanya melihat selama musim dingin. Iya, karena Sundong itu dari eh, kristal es, seharusnya ya, mendukung. Partikel pembias yang menjadi penyebab Sundong ini mendukung di suhu yang lebih dingin. Partikel, di sini bahas partikel itu yang mana? Partikel yang membiaskan pembias. Di udara. Faktor peralihan musim hujan ke kemarau. Yuda menjelaskan bahwa Sundong itu adalah biasa atau tidak. Partikel berasal seperti itu. Antara B dan E, kira-kira apa yang perlemah? Kak. Kenapa E memperlemah? Bisa jelasin nggak? Ayo, kenapa E memperlemah? Aku mau tahu aja alasannya. Gimana? Kalau memperlemah berarti Kayak kan harus ada yang ditentang kan ya? Mana yang ditentangnya? iya Kak, yang ditentang itu tidak difraksi oleh kristal-kristal es di atmosfer. Karena ini kan syaratnya kondisinya itu kan itu Kak. Terjadi pembiasan partikel hidropo itu atau partikel basah. Nah, Ya, partikel basah itu mirip seperti kristal-kristal es produk prisma. ya. Itu sih Kak, yang ditentang itu tidak difraksi. Itu kuncinya. Oh, oke. Sip. Karena ada yang ditentang, berarti dia yang paling oke. Makasih. Nah, Iya. lanjut. Aku percaya kamu. Habis itu berapa? 24. Oke, kita 24. Soal nyambung nggak ini? Soal enggak ya? Sendiri ya? Oke. Waktu 10 menit lagi. Sepertinya ini akan jadi soal yang terakhir. Oke. Yuk, lah ayo. Usia A 27 tahun. Oke. Usia C sama dengan rata-rata usia A dan B. Usia D diketahui 28 tahun. Lebih tua
Halo, halo. Oke teman-teman, karena Mas Fahmi, Kak Fahminya terkendala sinyal, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini udah selesai. Gimana nih? Teman-teman udah pada puyeng nggak ini kepalanya? Aman, Kak? Aman, Kak? Mau apa? Iya, beneran aja Aman nih. ya, aman. Udah Karena punya kak. kalian tuh harus semangat, Udah soalnya punya. lawan kalian itu bukan cuma seangkatan kalian. Lawan kalian juga ada yang dari Dari Solo. gap year, semi gap, banyak kan. Ada Iya, ya. beberapa kenalan aku yang dia itu gap year juga, ada yang semi gap year juga. Semangat ya teman-teman, soalnya Oh, perjuangan kalian masih panjang. Ya. ya, ya, ya. Eh, Kalau aku boleh tahu ini, kalian mau nembaknya di univ apa? UI dong. UI dong. Ah, Unesa. mantap. Unesa, ITERA, Unesa. Unesa. Benar. Nair. Simpel saja. 53 orang. Oh iya, eh, Unesa katanya tahun ini itu, aku kasih spill dikit ya. Katanya aja sih, ini dari angkatan aku. Katanya tahun ini itu Unesa yang pendidikan itu bakal agak dikurangin. Soalnya ada beberapa lah. Jadi saran aku, kalian pilih, ya pilih sesuai keinginan kalian sih. Ya aku pendidikan semua ya kak. Gimana? Di Najis. Indonesia prodinya ditambah tapi kelasnya berkurang. Iya, kelasnya Yeay. nggak ada. Sipil, Kak, Beneran. sipil. Mantap, mantap. Kedokteran. Semangat ya. Iya, Kedokteran itu apa? Uner, uner. itu dong. Karyawannya BG kan? Hah? Karyawannya BG. Oh. Semangat ya teman-teman. Untuk kelas hari ini kita akhiri. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Iya. Oh iya, untuk teman-teman yang mungkin eh, aku kan juga dari UTBK. Mungkin ada yang tanya soal-soal. Mungkin aku bisa bantu dikit-dikit ya. Kalau kalian ada yang mau soal-soal yang agak-agak lumayan susah. Sekian dari aku. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti bimbel pada malam hari ini, meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. See you minggu depan. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Kak. Mantap sur, mantap sur. Terima kasih, Kak. Ya. wabarakatuh.